Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu menempatkan orang miskin di kursi raja. Halo kawanku semua, Anda bersama Hilman Ulwi. Selamat datang video saya kali ini topik tentang 7 orang terkaya dunia yang sifatnya ekstrovert dan 7 orang terkaya dunia yang sifatnya introvert. Apa itu ekstrovert dan introvert? Ekstrovert adalah orang yang mendapatkan energi dari berinteraksi dengan orang lain, sedangkan introvert adalah orang yang mendapatkan energi dari dirinya sendiri. Kedua tipe kepribadian ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta cara berbeda dalam mencapai kesuksesan. Dalam video ini saya akan memperkenalkan Anda kepada 14 orang yang telah mencapai puncak kekayaannya di bidang mereka dan bagaimana sifat mereka mempengaruhi jalan karir mereka. Saya juga akan memberikan beberapa fakta menarik tentang masing-masing dari mereka. Mari kita mulai dengan orang terkaya dunia yang sifatnya ekstrovert. Berikut adalah beberapa orang terkaya di dunia yang sifatnya ekstrovert dan introvert. Sifat ekstrovert yang pertama adalah Elon Musk. Elon Musk pendiri dan CEO Tesla, SpaceX, serta pemilik Twitter. Kekayaan bersihnya mencapai 223,8 miliar dolar AS atau sekitar 3.481 triliun rupiah. Dia dikenal sebagai orang yang inovatif, visioner, dan berani mengambil risiko. Yang kedua adalah Bernard Arnault. Bernard Arnault, ketua dan CEO LVMH, perusahaan mode mewah terbesar di dunia. Kekayaan bersihnya mencapai 156,5 miliar dolar AS atau sekitar 2.434 triliun rupiah. Dia dikenal sebagai orang yang ambisius, kompetitif, dan berpengaruh. Yang ketiga, Gautam Adani. Gautam Adani pendiri dan ketua Adani Group, konglomerat pelabuhan dan energi di India. Kekayaan bersihnya mencapai 131,3 miliar dolar AS atau sekitar 2.042 triliun rupiah. Dia dikenal sebagai orang yang agresif, ekspansif, dan berorientasi pada pertumbuhan. Yang keempat, Jeff Bezos. Jeff Bezos pendiri dan mantan CEO Amazon, perusahaan e-komersi terbesar di dunia. Kekayaan bersihnya mencapai 165,5 miliar dolar AS atau sekitar 2.573 triliun rupiah. Dia dikenal sebagai orang yang cerdas, kreatif, dan berfokus pada pelanggan. Yang kelima, Bill Gates. Bill Gates pendiri dan mantan CEO Microsoft, perusahaan teknologi terbesar di dunia. Kekayaan bersihnya mencapai 132 miliar dolar AS atau sekitar 2.053 triliun rupiah. Dia dikenal sebagai orang yang visioner, filantropis, dan pemimpin. Yang keenam, Larry Page. Larry Page pendiri dan mantan CEO Google, perusahaan mesin pencari terbesar di dunia. Kekayaan bersihnya mencapai 103 miliar dolar AS atau sekitar 1.601 triliun rupiah.
Dia dikenal sebagai orang yang inovatif, analitis, dan eksentrik. Yang ketujuh, Michael Jordan. Michael Jordan, mantan pemain basket profesional dan pemilik tim NBA Charlotte Hornets. Kekayaan bersihnya mencapai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 24,9 triliun rupiah. Dia dikenal sebagai orang yang kompetitif, karismatik, dan legendaris. Berikut adalah orang yang terkaya pertama yang bersifat introvert adalah Albert Einstein. Albert Einstein, fisikawan teoritis paling terkenal di dunia. Ia memenangkan hadiah Nobel untuk fisika pada tahun 1921. Dia dikenal sebagai teori relativitasnya. Kekayaan bersihnya tidak diketahui secara pasti, tetapi dia hidup dengan sederhana dan menyumbangkan sebagian besar uangnya untuk amal. Dia dikenal sebagai orang yang jenius, kreatif, dan rendah hati. Yang kedua, J.K. Rowling. J.K. Rowling, penulis dari serial Harry Potter, salah satu seri buku terlaris sepanjang masa. Kekayaan bersihnya mencapai 1 miliar dolar AS atau sekitar 15,5 triliun rupiah. Dia dikenal sebagai orang yang imajinatif, inspiratif, dan kuat. Yang ketiga, Warren Buffett. Warren Buffett, investor legendaris dan CEO Berkshire Hathaway, perusahaan konglomerat multinasional. Kekayaan bersihnya mencapai 101 miliar dolar AS atau sekitar 1.570 triliun rupiah. Dia dikenal sebagai orang yang bijaksana, hemat, dan dermawan. Yang keempat, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, pendiri dan CEO Facebook, perusahaan media sosial terbesar di dunia. Kekayaan bersihnya mencapai 97 miliar dolar AS atau sekitar 1.507 triliun. Dia dikenal sebagai orang yang cerdas, inovatif, dan kontroversial. Yang kelima, Larry Ellison. Larry Ellison, pendiri dan mantan CEO Oracle, perusahaan perangkat lunak terbesar kedua di dunia. Kekayaan bersihnya mencapai 93 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.445 triliun rupiah. Dia dikenal sebagai orang yang ambisius, kompetitif, dan eksentrik. Yang keenam, Sergey Brin. Sergey Brin, pendiri dan mantan presiden Google, perusahaan mesin pencari terbesar di dunia. Kekayaan bersihnya mencapai 99 miliar dolar AS atau sekitar 1.538 triliun rupiah. Dia dikenal sebagai orang yang inovatif, analitis, dan eksentrik. Dan yang terakhir adalah Alan Rufus. Alan Rufus, keponakan William sang penakluk yang menjadi salah satu orang terkaya di Inggris pada abad ke-11. Kekayaan bersihnya mencapai 178 miliar dolar AS atau sekitar 2.767 triliun rupiah. Dia dikenal sebagai orang yang setia, berani, dan berpengaruh. Untuk melengkapi isi video ini, sebaiknya saya akan paparkan bagaimana kelebihan dan kekurangan dari
orang yang bersifat ekstrovert dan yang bersifat introvert. Kepribadian ekstrovert adalah tipe kepribadian yang cenderung mendapatkan energi dari berinteraksi dengan orang lain, suka berbicara, bersosialisasi, menjadi pusat perhatian. Orang dengan kepribadian ekstrovert memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah sebagai berikut. Pandai berkomunikasi. Orang ekstrovert biasanya memiliki kemampuan komunikasi yang baik karena mereka suka memulai percakapan, mengekspresikan diri, dan mendengarkan orang lain. Mereka juga bisa beradaptasi berbagai situasi sosial dan menyesuaikan gaya bicara mereka sesuai dengan audiens. Mudah bergaul dan berteman. Orang ekstrovert cenderung ramah ceria dan terbuka sehingga mereka mudah akrab dan berteman dengan orang lain. Mereka juga memiliki banyak lingkar pertemanan dan jaringan sosial yang luas. Bahagia dan sehat secara emosional. Orang ekstrovert sering menghabiskan waktu dengan orang lain, melakukan aktivitas sosial, dan memiliki banyak teman. Hal ini dapat membantu mereka mendapatkan emosi positif, merasa bahagia, dan menurunkan risiko mengalami gangguan mental. Antusias dan optimis. Orang ekstrovert biasanya memiliki sikap yang antusias dan optimis dalam menghadapi hidup. Mereka tidak mudah menyerah, melainkan suka mencari solusi dan peluang baru. Mereka juga tidak takut mencoba hal-hal baru dan menantang. Kekurangannya adalah sebagai berikut. Mudah bosan dan cemas. Orang ekstrovert cenderung mudah bosan jika tidak ada hal yang menarik atau menantang bagi mereka. Mereka juga bisa merasa cemas jika terlalu lama menghabiskan waktu sendirian atau tidak ada orang yang menemani mereka. Impulsif dan ceroboh. Orang ekstrovert cenderung impulsif dan ceroboh. Dalam berbicara atau bertindak, mereka sering berbicara tanpa memikirkan akibatnya terlebih dahulu, atau bertindak tanpa merencanakan dengan matang. Hal ini bisa menyebabkan masalah atau konflik dengan orang lain. Kemudian mendominasi percakapan. Orang ekstrovert sering mendominasi percakapan dengan banyak berbicara atau menginterupsi orang lain. Mereka juga bisa kurang peka terhadap perasaan atau kebutuhan orang lain yang mungkin ingin didengarkan atau diberi kesempatan untuk berbicara. Dan selanjutnya, kurang fokus dan konsentrasi. Orang ekstrovert sering terganggu oleh hal-hal sekitar mereka yang menarik perhatian mereka. Mereka juga bisa sulit fokus dan berkonsentrasi jika harus melakukan pekerjaan yang monoton, membosankan, atau membutuhkan ketenangan. Lanjut ke kepribadian introvert. Kepribadian introvert adalah tipe kepribadian yang cenderung mendapatkan energi dari berada sendiri, suka berpikir, membaca, atau melakukan aktivitas pribadi. Orang dengan kepribadian introvert memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihan orang introvert: berhati-hati dalam mengambil keputusan. Orang introvert biasanya mampu mengevaluasi hal-hal yang harus mereka putuskan sehingga mereka tidak reaktif atau impulsif. Mereka juga bisa melihat berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan dampak dari keputusan mereka. Kemudian, fokus dan konsentrasi. Orang introvert cenderung lebih mudah fokus dan konsentrasi jika harus melakukan pekerjaan yang membutuhkan ketenangan, ketelitian, atau kreativitas. Mereka juga bisa mengabaikan gangguan atau distraksi yang ada di sekitar mereka. Kemampuan informasi. Orang introvert memiliki kemampuan informasi yang lebih besar dibandingkan orang lain. Mereka suka membaca, belajar, dan menyerap informasi baru. Mereka juga bisa mengolah informasi dengan baik dan menghasilkan ide-ide orisinil. Kemudian mandiri dan bertanggung jawab.
Orang introvert biasanya tidak tergantung pada orang lain untuk mendapatkan energi, motivasi, atau dukungan. Mereka bisa mengurus diri sendiri dan menyelesaikan tugas-tugas mereka tanpa perlu bantuan atau pengawasan orang lain. Dan kekurangannya adalah sebagai berikut. Kurang bersosialisasi dan berteman. Orang introvert cenderung kurang bersosialisasi dan berteman dengan orang lain. Mereka bisa dianggap sebagai orang yang antisosial, tidak menyenangkan atau sombong. Mereka juga bisa kesulitan dalam berkomunikasi, bekerja sama, atau membangun jaringan dengan orang lain. Mudah merasa kesepian dan depresi. Orang introvert bisa merasa kesepian dan depresi jika terlalu lama menyendiri atau tidak memiliki teman dekat yang bisa diajak berbagi. Mereka juga bisa merasa tidak dihargai atau dimengerti oleh orang lain yang berbeda kepribadian dengan mereka. Kurang percaya diri dan berani. Orang introvert bisa kurang percaya diri dan berani jika harus berada dalam situasi sosial yang menantang, seperti presentasi, wawancara, atau negosiasi. Mereka juga bisa merasa canggung, gugup, atau takut jika harus berinteraksi dengan orang yang tidak dikenalnya. Selanjutnya, kurang fleksibel dan inovatif. Orang introvert bisa kurang fleksibel dan inovatif jika harus menghadapi perubahan atau tantangan baru. Mereka cenderung lebih suka rutinitas, kenyamanan, dan kepastian. Mereka juga bisa sulit menerima kritik, saran, atau masukan dari orang lain. Saya harap ini dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kepribadian baik ekstrovert maupun introvert. Demikianlah video saya tentang 7 orang terkaya dunia yang sifatnya ekstrovert dan 7 orang terkaya dunia yang sifatnya introvert. Dari video ini saya berharap Anda dapat belajar bahwa tidak ada satu formula yang pasti untuk mencapai kesuksesan. Setiap orang memiliki kepribadian, bakat, dan visi yang berbeda. Dan yang terpenting adalah bagaimana mereka memanfaatkan potensi mereka untuk memberikan dampak positif bagi dunia. Saya juga berharap Anda dapat terinspirasi oleh kisah-kisah mereka dan menemukan gaya passion Anda sendiri dalam berkarir. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.